Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi pada hari ini Rabu 16 Desember 2020. Judul renungan kali ini ialah Penghakiman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman-Nya, marilah kita memohon kuasa Roh Kudus melalui doa, agar kita dimampukan untuk memahami kebenaran kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas hidup kami dan hari indah pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, kepada kuasa Roh Kudus-Mu dan penyertaan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami mampu memahami kebenaran kehendak firman-Mu, agar langkah kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap berada pada jalan lurus-Mu. Amin. Saudaraku, ayat yang mendasari renungan pagi ini terambil dari Matius 21 ayat 31 sampai 32. Nat ini akan dibacakan oleh adik Lisa, salah satu praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Lisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 21 ayat 31 sampai 32 yang demikian. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Lisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan bersama, terkadang atau bahkan sering terjadi kita menghakimi orang lain. Misalnya, saat kita melihat lelaki berambut panjang dan tubuhnya penuh dengan tato, dianggap sebagai orang jahat. Orang memakai jas dengan bau yang harum sering dianggap orang baik. Anak-anak dianggap tidak tahu apa-apa. Orang dewasa dianggap bijaksana dan seterusnya. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Hal-hal yang dianggap buruk malah bisa mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hal-hal yang nampaknya baik malah bisa menumbuhkan kejahatan. Penghakiman terhadap orang lain biasanya diawali dari pemahaman yang terbatas. Mungkin kita belum kenal atau sudah kenal, namun belum mendalam, karena tidak mengetahui asal-usulnya dan bagaimana keadaan keluarganya. Relasi serta pemahaman yang terbatas menyebabkan munculnya penghakiman pada orang lain. Saudaraku, firman Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan hal yang sama. Perumpamaan tentang dua anak yang menerima tugas dari sang ayah sesungguhnya sebagai gambaran kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Di satu sisi sangat menekankan ibadah kesalehan rohani. Namun sayangnya kemudian mengabaikan relasi dengan sesama atau kesalehan sosial.
Nampaknya rajin beribadah, namun sayang perasaannya tidak tanggap terhadap keadaan di sekitarnya. Maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa para pemungut cukai serta para perempuan sundal akan mendahului banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, sabda Tuhan Yesus ini menjadi peringatan untuk setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah umat Tuhan Allah. Jangan sampai kita mudah menerima orang lain dari penampilannya. Juga jangan sampai merasa puas jika sudah menjalankan kesalehan rohani. Saudaraku, marilah kita berusaha melengkapi ibadah kita dengan menunjukkan kasih sayang kepada sesama, khususnya terhadap orang lemah dan orang miskin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, puji syukur dan terima kasih atas sapaan-Mu pagi ini. Semua itu menjadi bukti atas kesetiaan pemeliharaan Bapa kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tidak menghakimi orang lain, tetapi kami bisa hidup saling menghormati, menghargai kepentingan orang lain, sehingga kami bisa hidup damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.